Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnoko Sosro dan Sabu Inten bagian ke-66. Apalagi sekarang ia sudah merasa bahwa dirinya telah mendapat perlindungan. Ketika melihat wajah Arya yang seolah-olah masih bersih dari segala macam prasangka, Maisa Jenar tidak sampai hati untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi atas dirinya. Oleh karena kekhianatan pamannya, dengan melihat kenyataan itu, ada kemungkinan timbul suatu luka yang berbahaya pada jiwa kanak-kanaknya. Mungkin ia akan kehilangan seluruh kepercayaan pada seseorang, apalagi orang lain. Sedang pamannya sendiri telah melakukan kejahatan terhadap dirinya. Karena itu, Maisa Jenar berkata lain kepada Arya Saloko. Meskipun maksudnya adalah sama, mengajak Arya Saloko untuk sementara bersembunyi. Arya, mungkin orang-orang jahat sedang berusaha untuk menangkapmu. Sebab kau sekarang adalah pejabat kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Dengan menangkap kau, orang-orang itu akan mengharapkan keuntungan. Mungkin kau akan dijadikan tanggungan atas suatu pemerasan terhadap Banyu Biru. Tetapi juga ada kemungkinan yang lebih berbahaya lagi bagi dirimu, yaitu menghendaki nyawamu, kata Maisa Jenar. Arya Saloko mengangguk-angguk, tetapi jawabnya sangat memusingkan Maisa Jenar. Aku tidak perlu takut, Paman, sebab sebentar lagi Paman Lembusora pasti akan datang. Dengan adanya Paman Lembusora beserta laskarnya, serta hadirnya Paman Mahesa Jenar di Banyu Biru, maka aku kira takkan ada seorang pun lagi yang berani mengganggu tanah kami. Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Ia mendapat kesulitan untuk memberi penjelasan lebih lanjut. Justru adanya Lembusora di Banyu Biru itulah, maka bahaya dapat datang setiap saat bagi Arya Saloko. Setelah berpikir beberapa saat, berkatalah Maisa Jenar, Arya, kalau mereka menyerang dengan terang-terangan, maka Laskar Banyu Biru dan Pamingit pasti akan dapat menghalaunya. Tetapi untuk menangkap atau berbuat hal-hal jahat lainnya terhadapmu adalah seribu satu cara yang dapat ditempuh. Karena itu, menurut pertimbanganku, sebaiknya kau bersembunyi untuk sementara. Selama keadaan belum memungkinkan, kau tidak perlu menampakkan diri terhadap siapapun. Aku akan berusaha menghubungi pimpinan-pimpinan Banyu Biru selama kau di dalam persembunyian. Selama itu, kau sempat belajar beberapa hal yang perlu bagi keselamatanmu. Bukankah ayah meminta kepadaku untuk melatihmu dalam olah kanuragan? Mendengar kata-kata Maisa Jenar itu, serta kesempatan baginya untuk memperdalam pengetahuan dalam berbagi ilmu, Arya menjadi gembira. Maka jawabnya, baiklah Paman, kalau Paman mempertimbangkan demikian. Tetapi ibu pasti akan selalu mencari aku dan mencemaskan keselamatanku. Bagus Arya, pada suatu saat kau akan kembali ke tanah ini, dan kau akan memelihara tanah ini sebagai tanah pusaka. Kau harus menjadikan tanah ini harapan bagi masa depan. Bukankah ayahmu selalu mengharap kau menjadi seorang pahlawan? Arya mengangguk-angguk kepalanya, matanya menjadi cerah seperti bintang pagi yang berkilau-kilau. Karena kebesaran hatinya kepada ibumu, aku akan selalu berusaha menyampaikan setiap berita tentang dirimu
Lanjut Maesa Jenar, sekali lagi Arya mengangguk-anggukan kepalanya. Sesaat kemudian keadaan menjadi sepi. Dengan panca inderanya yang tajam, Maesa Jenar sedang mengamati keadaan. Maka setelah menurut pertimbangan Maesa Jenar, sudah tidak ada lagi bahaya yang mengancam, serta hiruk-pikuk pertempuran sudah tidak terdengar lagi. Berkatalah ia kepada Arya, "Arya, agaknya keadaan telah bertambah baik. Meskipun demikian, kau harus berusaha untuk tidak menampakkan diri, baik kepada para pimpinan Banyu Biru maupun kepada ibu serta rakyatmu. Siapa tahu bahwa masih ada musuh-musuh yang bersembunyi yang akan dapat menjebak atau menyerang kau dari jarak jauh. Karena itu, marilah kita tinggalkan tanah ini dengan suatu keyakinan bahwa kau pasti akan kembali dalam keadaan aman dan sentosa." Arya Saloka tidak menjawab kata-kata Maesa Jenar. Wajahnya jadi tampak suram. Bagaimanapun juga, untuk meninggalkan tanah kelahiran, kampung halaman, di mana setiap hari ia bermain-main, di mana setiap hari ia menengguk airnya, serta segala-galanya yang ia cintai, adalah berat sekali bagi seorang anak seumur Arya Saloka. Agaknya Maesa Jenar dapat menebak perasaan Arya. Maka sambungnya, "Lupakanlah semua, Arya. Kau hanya pergi untuk sementara dengan suatu kepastian bahwa kau akan kembali." Kembali Arya mengangguk-anggukkan kepalanya, meskipun wajahnya menjadi bertambah suram. "Mudah-mudahan ibu selamat, serta mudah-mudahan ibu segera mengetahui bahwa aku pun selamat. Aku akan segera berusaha untuk memberitahukan itu, Arya," potong Maesa Jenar. "Tetapi pohon jeruk yang aku pelihara dan aku siram setiap hari kini sudah mulai berbunga," jawab Arya. Maesa Jenar menjadi terharu mendengar kata-kata Arya yang memancar dari hatinya yang tulus. Tetapi yang lebih dirisaukan hati Maesa Jenar adalah bahwa sosok Lembu Sora akan datang untuk melindungi Banyu Biru serta berusaha menelan tanah serta segala isinya. Tetapi bagaimanapun, menyelamatkan Arya adalah tugas yang pertama-tama harus dilakukan. Sebab Arya adalah satu-satunya pewaris tanah perdikaan Banyu Biru, yang justru karena itulah maka jiwanya selalu terancam. Karena itu, Maesa Jenar menganggap perlu untuk segera meninggalkan daerah ini sebelum Lembu Sora datang dan memerintahkan untuk mengadu seluruh rakyat Banyu Biru. Pasti Lembu Sora akan berbuat demikian dengan alasan untuk keselamatan Arya Saloka. Tetapi tidak mustahil bahwa kepada Laskar Pamingit ia memerintahkan untuk menemukan Arya dalam keadaan mati. Bukankah dengan demikian Ki Ageng Lembu Sora bebas dari segala prasangka? Sedang apabila menemukan Laskar Banyu Biru serta membawa Arya kembali, umurnya pasti tidak akan panjang pula. Mendapat pertimbangan itu, maka segera Maesa Jenar mengajak Arya untuk berangkat. "Arya, kita jangan menunggu terlampau lama. Marilah kita berangkat selagi kesempatan ada. Siapa tahu bahwa keadaan akan berkembang ke arah yang tidak kita harapkan." "Marilah Paman," jawab Arya dengan wajah sayu. Maesa Jenar menjadi tambah terharu ketika didengarnya Arya mengatupkan giginya rapat-rapat. Ternyata anak itu sedang berusaha untuk membendung perasaan harunya meninggalkan kampung halaman. Namun bagaimanapun juga, tampaklah bahwa matanya menjadi basah oleh air mata. Mata seorang anak yang masih seharusnya mendapat kasih sayang ayah ibunya. Tetapi karena keadaan, ia harus berpisah dengan ayah ibu yang ia cintai. Pada saat itu, bulan yang tinggal seperempat bagian telah muncul di langit sebelah timur.
Cahayanya yang merah tembaga tersebar meremangi seluruh pegunungan Telomoyo yang sepi namun mengerikan. Sebab setiap hati dari penduduk Banyu Biru diselubungi oleh kecemasan dan ketakutan. Hilangnya Gajah Sora dari daerah ini ternyata sangat mempengaruhi semangat mereka. Dalam keremangan bulan yang samar-samar itu, Maesa Jenar menggandeng Arya berjalan dengan sangat hati-hati, menyusup semak-semak untuk menjauhi kota. "Kita pergi kemana, Paman?" tanya Arya tiba-tiba. Mendengar pertanyaan itu, Maesa Jenar menjadi agak bingung. Ia sendiri belum pernah berpikir kemana Arya akan diajak pergi. Tiba-tiba ia teringat kepada suatu daerah terpencil yang dicikal bakali oleh Ki Paniling dan Darba, yaitu daerah hutan Pundak Pungkuran. Ia mengharapkan Ki Paniling akan mengizinkan ia tinggal untuk sementara bersama Arya di sana. Maka kemudian jawabnya, "Kita pergi ke Pundak Pungkuran, Arya." "Pundak Pungkuran?" ulang Arya. Ia belum pernah mendengar sama sekali daerah itu, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Sebenarnya Maesa Jenar ingin membawa Arya untuk pergi sejauh-jauhnya, sebab menurut perhitungan Arya, semakin jauh dari Banyu Biru, jiwa Arya pasti akan semakin aman. Tetapi untuk sementara ia tetap teringat kepada Banyu Biru, kepada Rowo Pening. Sebab meskipun agaknya sudah semakin hambar, namun pertemuan akhir tahun dari golongan hitam akan tetap dilaksanakan. Kemudian setelah itu, Maesa Jenar dan Arya Saloka tidak bercakap-cakap lagi. Mereka sedang disibukkan oleh pikiran masing-masing. Pikiran tentang keadaan kini serta masa datang. Sedangkan pikiran Maesa Jenar diganggu oleh Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Bagaimanakah kira-kira yang akan terjadi andai kata kedua keris itu untuk seterusnya tidak dapat diketemukan? Tidaklah ada seseorang yang kelak dapat melangsungkan kejayaan Demak. Sebab menurut kepercayaan, siapa yang kuat memiliki kedua keris itulah yang kuat pula menerima wahyu keraton. Pikiran-pikiran Maesa Jenar dirisaukan pula oleh kenyataan adanya dua garis keturunan yang sama-sama berhak atas tahta, yaitu putra-putra Sultan Demak sekarang, sedang yang lain adalah putra almarhum Sekar Seto Lepen yang dalam keadaan belum dewasa telah mewarisi Kadipaten Jipang bernama Penangsang. Penangsang sebenarnya memiliki kesempatan yang besar untuk menduduki tahta seandainya ayahnya tak terbunuh. Meskipun demikian, tidak mustahil kalau pada suatu saat ia akan menuntut pula haknya serta mengadakan perhitungan dengan pembunuh ayahnya. Pada saat yang demikianlah akan terjadi suatu perjuangan yang hebat. Kalau mereka bersama-sama percaya bahwa Nogososro dan Sabu Inten adalah sumber kekuatan untuk menerima wahyu keraton, maka perjuangan untuk mendapatkan kedua keris itu pun akan menjadi bertambah ramai. Tiba-tiba Maesa Jenar tersadar dari angan-angannya oleh suara derap kuda yang mendatanginya. Segera ia menghentikan langkahnya dan dengan seksama memperhatikan suara itu. Ternyata suara itu semakin lama semakin dekat, tepat ke arahnya. Sepanjang jalan hutan yang sempit. Karena itu segera ia menarik Arya untuk segera bersembunyi, sebab ia masih belum tahu siapakah para penunggangnya. Beberapa saat kemudian terdengar derap itu menjadi tidak secepat tadi. Agaknya jalan kuda itu diperlambat ketika menyusup jalan sempit serta banyak rintangan salur-salur pepohonan liar. Ternyata penunggang kuda itu lebih dari 3 atau 4 orang. Maesa Jenar dan Arya Saloka yang bersembunyi di dalam semak segera menahan nafas ketika kuda-kuda itu hampir lewat di depannya.
tiba-tiba terdengar salah seorang berkata, "Kakang, kemana kita akan mencari?" "Entahlah," jawab yang lain. "Mencari seseorang di daerah seluas ini adalah sulit sekali. Tidak mungkinkah anak ini dilarikan ke Demak untuk melaporkan segala sesuatu yang terjadi kepada Sultan?" Kata yang lain pula, "Telah diperlihatkan untuk memotong jalan, dan itu tak mungkin dilakukan," sahut yang lain lagi. "Kalau orang yang melarikan anak itu bukan orang bodoh, ia pasti tidak akan pergi ke Demak, sebab tidak akan ada gunanya, kecuali kalau dapat ditunjukkan bukti-buktinya, atau yang berkepentingan tertangkap pada saat itu. Apalagi Sultan sedang murka kepada Gajah Sora." Setelah itu tak terdengar lagi suara mereka, sedang derap kuda itu semakin lama terdengar semakin jauh dan kemudian menghilang. Ketika sudah tidak ada tanda-tanda yang membahayakan lagi, segera Maisa Jenar bangkit dan menggandeng Arya untuk berjalan kembali. Maisa Jenar agak terkejut ketika dirasanya tangan Arya gemetar. Segera ia dapat menduga perasaan anak itu. Meskipun ada juga perasaan takut, tetapi pasti Arya menjadi marah sekali mendengar percakapan orang-orang itu. Ketika baru 3-4 langkah mereka berjalan, mendadak Maisa Jenar menghentikan langkahnya. Ia mendapat suatu pikiran bahwa jalan ini pasti merupakan jalan yang berbahaya. Orang-orang tadi dapat dengan segera kembali, dan mungkin ada orang lain yang mencari lewat jalan ini pula. Karena itu, segera ia mempertimbangkan untuk mengambil jalan lain. Ia tidak mau menanggung akibat tertangkapnya Arya. Apalagi ia tidak dapat melawan orang-orang yang mencarinya. "Arya," kata Maisa Jenar kemudian, "ternyata jalan ini adalah jalan yang berbahaya. Karena itu, marilah kita ambil jalan lain." Arya tidak menjawab, tetapi ia hanya menganggukkan kepalanya. Karena pertimbangan itu, segera Maisa Jenar dan Arya Saloka membelok menyusup hutan untuk mengambil jalan lain. Mereka berjalan dengan agak tergesa-gesa. Maisa Jenar mengharap untuk dapat segera sampai ke Pundak Pungkuran dan menitipkan Arya di sana. Setelah itu, ia akan berusaha dengan bersembunyi menemui Wonomerto dan Ibu Arya untuk membeberkan peran Lembu Sora yang sebenarnya. Ternyata Arya pun adalah anak yang betah berjalan. Meskipun tampaknya ia agak lelah, ketika Maisa Jenar mengajaknya beristirahat, anak itu menolak. Maka mereka pun berjalan terus di dalam gelapnya malam. Maisa Jenar memang pernah pergi ke Pundak Pungkuran, dan ia telah pula mengenal jalan dari tempat itu ke Banyu Biru. Tetapi sekarang untuk menghindari bahaya, ia menempuh jalan lain, jalan yang belum pernah dilewatinya. Karena itu ia menjadi agak bingung dan kesulitan untuk menemukan arah yang tepat di dalam gelap serta di dalam hutan yang belum pernah dijamahnya. Maka kemudian ketika fajar menyingsing serta melemparkan warna kemerahan ke segenap penjuru, insaflah Maisa Jenar bahwa jalan yang ditempuh adalah jalan yang sama sekali tidak mengarah ke Pundak Pungkuran. Karena itu, dengan hati berdebar-debar, ia berkata, "Arya, agaknya aku telah kehilangan jurusan untuk mencapai Pundak Pungkuran." Arya memandang Maisa Jenar dengan pandangan yang tidak mengerti. "Lalu, kemana kita pergi, Paman?" Maisa Jenar menarik nafas. Dengan hilangnya arah Pundak Pungkuran, ia tidak lagi mempunyai suatu tujuan tertentu lagi. Karena itu ia menjawab, "Arya, tujuan bukanlah hal yang penting bagi kita. Kemanapun kita akan pergi adalah sama saja. Sebab akhirnya kita akan kembali lagi ke Banyu Biru. Karena itu, jangan dirisaukan tujuan kita." Arya mengangguk-angguk kepalanya, tetapi badannya sudah bertambah letih.
Meskipun demikian, Arya masih belum mau untuk beristirahat. Karena itu, kembali mereka berjalan menyusur hutan yang tidak begitu lebat. Meskipun berlahan-lahan, namun mereka setapak demi setapak tetap maju. Ketika matahari sudah mencapai ujung pepohonan, hutan yang ditempuh itu sudah semakin menipis. Sejenak kemudian, tuntaslah hutan itu. Maisa Jenar dan Arya Saloka segera menempuh padang rumput yang tidak begitu luas untuk segera sampai ke daerah yang didiami orang. Disinilah mereka beristirahat. Orang-orang yang membangun daerah itu menjadi pedesaan ternyata adalah orang-orang yang ramah dan baik hati, yang menerima Maisa Jenar dan Arya Saloka sebagai seorang perantau beserta anaknya dengan senang hati.